Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kita masih di Islam itu indah jamaah. Gimana puasanya? Semangat ya. Belajarnya juga harus semangat jamaah. Dan tema kita pagi hari ini adalah isyarat-isyarat dalam sholat. Nah sekarang Habib Nabil janji nih mau jawab nih. Kapan waktu yang tepat kita mengacungkan jari telunjuk ketika tasyahud Habib Nabil? Baik. Silakan Habib. Baik, izin Habib Usman, Ustadz Syam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pembahasannya panjang ini. Panjang nih Habib ya. Tapi saya singkat ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi amin. terkait dengan isyarah ya pada saat kita menggerakkan telunjuk ini ada 4 hal, atau 4 qaul berdasarkan 4 madhab ya. Saya mulai dengan mazhab Imam Syafi'i ya, karena di Indonesia kita mayoritas bermazhab Syafi'i. Menurut Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan para murid-muridnya bahwa menggerakkan tangan ketika kita tasyahud itu adalah pada saat kita mengucapkan lafaz Jallallah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah ya, pada saat seperti itu lalu tangan ini dipertahankan sampai akhir ya. Itu yang rajih dari mazhab Syafi'i. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah dari mazhab yang menyatakan Imam Abu Hanifah ya, atau mazhab Hanafi. Kita ketahui tadi mazhab Syafi'i itu di Asia Tenggara. Kalau mazhab Abu Hanifah atau Imam Hanafi itu adalah sebagian besar di Turki, di India, ya di Pakistan. Maka mereka menyatakan bahwa tasyahud atau isyarah tangan telunjuk pada saat kita tasyahud itu adalah pada kalimat nafi dan kalimat itsbat ya. Kalimat nafi adalah pada saat kita mengucapkan la ya, maka ini diangkat ya. Kemudian diturunkan pada saat kalimat itsbat. Jadi illallah baru turun lagi. Nah, setelah itu dalam mazhab Hanafi tidak mengangkat lagi ya. Jadi itu 2 hal. Lalu kemudian yang ketiga adalah mazhabnya Imam Malik ya, atau mazhab Maliki. Mazhab Maliki kita ketahui itu di mayoritas daerah Afrika ya. Nah, di dalam mazhab Maliki ada 2 qaul ya terkait dengan isyarah tangan ini, telunjuk. Yang pertama adalah yang masyhur ya indal Malikiyah ya, atau yang masyhur di kalangan mazhab Maliki adalah menggerakkan tangan itu ke kanan dan ke kiri. Bukan ke atas ke bawah, tapi ke kanan dan ke kiri. Kapan? Seterusnya. Dari sejak awal tasyahud sampai selesai. Kanan ke kiri. Nah, qaul yang kedua dari mazhab Maliki adalah qaulnya dari Al-Hafidh Ibnul Arabi Al-Maliki. Dan juga Al-Hafidh Ibnul Hajib Al-Maliki. 2 ulama besar mazhab Maliki ini menyatakan tidak ada gerak-gerakan. Ya. Jadi hanya begini seterusnya dari awal sampai akhir ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah mazhab Hambali atau mazhab Imam Ahmad Ibni Hambal. Ya, ini sebagian besar di Saudi Arabia ya, kemudian di Syam ya. Bukan Ustadz Syam. Syam. Negeri Syam, Lebanon, Syria, Irak gitu ya. Nah, mazhabnya Imam Ahmad Ibni Hambal yang menyatakan menggerakkan itu setiap bertemu dengan lafaz Jallallah ya. Jadi ketika kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya, dan seterusnya. Jadi setiap ketemu lafaz Allah maka ini diangkat. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ini semua menunjukkan betapa pentingnya seorang imam itu berilmu ketika dia menjadi imam ya. Maka kata baginda Rasul SAW, syarat jadi imam yang pertama aqra'ukum fi kitabillah, paling menguasai fikihnya, paling menguasai tajwidnya, paling banyak hafalannya. Kalau enggak ketemu yang itu maka awalukum hijrah, yang paling duluan jadi orang soleh, ya paling duluan jadi pensiun dari preman. Lalu yang ketiga, ya kata Rasul SAW adalah akbarukum sinan, baru yang paling tua. Demikian Mas Fadli, wallahu alam bisawab. Masya Allah. Mas Soni, salah, sama gantengnya Mas Fadli ya. Soalnya pakai masker ya. Aku sama gantengnya. Iya. Habib terima kasih untuk penjelasannya. Sama-sama, Masya Allah. Jamaah kita lanjutin lagi yuk. Aku punya tayangan lagi nih. Tayangannya mengenai ketika Imam Masjidil Haram lupa ayat. Kita lihat tayangan jamaah, silahkan. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للعالمين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للعالمين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Namanya manusia ya jamaah, mungkin memang tidak luput dari lupa dan juga kesalahan ya jamaah ya. Itulah mengapa kita disebut manusia ya kan. Nah dari tayangan ini aku ada sedikit pemahaman sedikit. Aku jadi sedikit bingung nih. Tadi kan sebelumnya Habib Nabil sempat menjelaskan juga nih. Ketika si imam salah juga kayak kul huwallahu ahad, lam yalid walam yulad. Terus si makmumnya bisa bilang Allahus somad gitu kan. Dari belakang ya Bib, tadi seperti itu ya Bib ya. Betul sekali. Nah sekarang aku mau nanya sekarang sama Ustadz Syam yang biasanya menjadi imam juga. Nih, Saya tuh nggak pernah berani aku kalau kayak bacaan-bacaan masyhur gitu. takut ini. Sering kayak apa ya namanya manusia ya karena Namanya kita manusia lupa. kan? Iya kalau dipikir Imam Masjidil Haram nggak mungkin lupa. Iya. Ini awal surah Al-Baqarah loh, tapi Iya. tetap lupa gitu. Nah itulah kenapa kita makanya disebut manusia Bener, gitu kan bener, Ustadz iya. Syam. Nah tadi aku bilang penjelasan dari Habib kan kalau misalnya salah sebagai makmum bisa dibenerin sedikit gitu kan ya. Nah aku pengen tahu ada nggak sih isyarat-isyarat lainnya kalau misalnya si imam salah dan makmum mau ngasih tahu nih ke imam tersebut. Nah mohon penjelasannya Ustadz Syam. Baik, tabi guruku Habib Utsman Habib Nabil Masoni. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Memang sungguh hanya Allah tuh yang gak pernah lupa. Hanya Allah yang gak pernah ngantuk. Hanya Allah yang gak pernah tidur. Hanya Allah yang maha menjaga. Jadi kita titipkan semuanya kepada Allah. Karena hanya Allah yang tidak pernah lalai dalam menjaga. Tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Subhanallah. Kalau sekelas Imam Ash-Shuraim saja tadi lupa. Karena ya hudal lil muttaqin. Ya, jadi hudal lil alamin. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Menjadi hudal lil alamin. Ini subhanallah. Bagaimana cara kita mengingatkan seorang imam yang sedang lupa bacaannya. Sama tadi disampaikan oleh guru kita Ayahanda Habib Nabil bahwasanya bisa kita menyambungkan ayatnya langsung tapi pakai adab. Bagaimana adabnya? Contoh, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil alamin. Dia berasa aneh. Baru kita ingatkan di belakang. Hudan lil muttaqin. Jangan mengingatkan misalnya seperti ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil alamin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum. Dia tidak berhenti. Lalu ternyata si makmum belakang yang teriak, "Hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin." Padahal ayatnya udah lewat tadi. Ayatnya udah lewat. Maka kapan diingatkannya? Usahakan nungguin sang imam berhenti atau benar-benar lupa. Kalau si imam masih berusaha, jangan dulu. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana. Kalau si imam masih berusaha, jangan ditegur. Biarkan dulu. Nanti kalau misalnya si imam wala antum 'abiduna ma a'bud, ada jeda sedikit langsung yang di belakangnya. Lakum dinukum waliyadin. Boleh disambungkan kepada sang imam. Namun sungguh kita harus pakai adab. Jangan kita yang namanya apalagi bukan Al-Fatihahnya ya. Kalau Al-Fatihah itu kan rukun. Tidak boleh benar-benar kalau salah langsung subhanallah ya. Kalau keliru imamnya pada saat Al-Fatihah maka langsung subhanallah sang makmum ya, atau meluruskan ayatnya. Namun yang keliru hanya ayat sambungannya, ayat sunnahnya, maka jangan sampai juga seakan-akan kita merasa
woi saya ini penghafal loh di belakangmu. Oh, enggak boleh juga kayak gitu. Biasanya kita tuh kalau teman-teman ya, ini ngingetin teman-teman yang tahfiz, teman-teman yang hafiz. Wah kalau kita baru keluar dari pondok tuh biasanya tuh kita pengen, wah ini imamnya salah nih, saya pengen negor nih, saya pengen ini, saya. Enggak seperti itu juga caranya. Kita nungguin sampai beliau berhenti membaca, ada jeda sedikit, baru kita mengingatkannya. Apalagi kalau sudah bacaannya kok bolak-balik, baru kita mengingatkan. Kalau bacaannya masih lanjut terus, jangan. Nanti dikasih tahu boleh pas setelah sholat. Ya, mohon izin ini Pak Haji, mohon maaf tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Tadi kayaknya Pak Haji salah baca deh. Oh, yang mana itu? Oh, Pak Haji salah baca surah Al-Kahfi. Apa yang mana salah baca? Al-Kahfi ayat 10. Barangkali mungkin Pak Haji Qur'annya pada saat itu hilang titiknya 1. Emang apa saya bacanya? Tadi Pak Haji baca, idh awal fitnatu ilal kahfi. Bukan fitnatu, tapi fityatu. Nah, fityatu Pak Haji, mohon maaf, mohon izin tanpa bermaksud menggurui. Saya enggak tahu asal saya salah dengar atau Pak Haji mungkin atau mic-nya atau sound system-nya gitu. Oh, Kita pakai bahasa yang beradab tetap lah. pakai adab itu Pakai ya. adab, Allahu Ta'ala. Kalau aku tipenya kalau misalnya nih suka salah tuh imam, setelahnya aku nggak mau ngasih tahu karena nggak enak, takut dia ngerasa kecil hati atau gitu tuh gimana ya? Ya makanya pakai adab, Pakai insya adab, Allah. ya. Tapi kita wajib untuk mengingatkan Wajib ya? sebenarnya. Iya. Tapi tetap sah juga ya sholat kita ya. Tetap sah kalau bukan Al-Fatihahnya. Kalau bukan Al-Fatihahnya. Kalau Al-Fatihahnya harus ditegur pada saat itu juga. Ya. Baik, Masya Subhanallah misalnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi. Subhanallah. Langsung. Masa Oh, langsung seperti itu? maghdubi ya. Oh, baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Sekarang aku mau nanya sama Habib Usman. Nih kalau Habib, kalau misalnya lagi ada imam Bib, terus kita sebagai makmum mau masbuk gitu Bib. Mau masbuk, ketinggalan gitu, mau sholat, aku mau join nih, mau sholat berjamaah gitu kan. Itu ada perbedaannya nggak sih cara laki-laki untuk menepuknya, mungkin misalnya laki-laki ditepuk di sebelah kanan atau perempuan ditepuk di sebelah kiri gitu kan. Ada perbedaannya nggak sih atau bagaimana cara ngasih isyaratnya nih untuk supaya kita bisa berjamaah sholatnya. Aku mau penjelasan Habib Usman. Afwan Habib Nabil. Tafadhal, Afwan Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Isyarat untuk menjadi masbuk pernah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika Rasulullah SAW berada di rumah istri beliau. Yang dimana namanya adalah Maimunah. Dan mempunyai keponakan namanya Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Yang dimana langsung sholat di sebelahnya Rasulullah. Wa qama yusalli ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat. Fatawadda'tu nahwan mimma tawadda' summa ji'tu atau jentu fagumtu an yasari fahawalani faja'alani an yamini. Ketika Rasulullah SAW salat, maka Abdullah bin Abbas itu buru-buru nih wudu dan mengikuti wudunya Rasulullah SAW dan langsung nyamperin Rasulullah berada di sebelah kirinya. Sama Rasulullah dipindahin ke sebelah kanan. Jadi pas di sebelah kiri pindahin sebelah kanan. Nah terus bagaimana nih kalau kita nih melakukannya nih, contoh lagi Mas Sony. Kita praktek dulu nih di sini. Habib, misi Habib. Siap. Nah, Habib udah sholat nih. Di belakang. Jangan diginin, betok. Gak boleh. Jadi mesti dipegangnya pelan-pelan banget. Jangan sampai membatalkan dia sholat. Karena kita bisa haram. Gak boleh, pelan-pelan. Ada di sebelahnya. Kalau nggak boleh langsung ikutin, langsung nempet aja sebelahnya langsung ikutin. Nah langsung niat otomatis imaman. Nah bagaimana kalau perempuan? Kalau perempuan sama juga, nih kanan, kiri, kanan lagi, kiri lagi. Jadi sejajar kalau perempuan. Kalau laki-laki kalau udah dua, afwan. Ayo. Syam, kita barengan. Nah, Ceritanya ya. Nah, aku baru datang. Saya baru datang. baru datang. Nah, Ustadz Sam langsung menyentuh agar apa? Nyentuh. Mengisyaratkan ke belakang. Oh, Ya kan? oke. Atau sama juga di sebelah sini, ente bisa maju juga kalau Aku tempatnya ke sini. luas. Aku nepuk ini berarti bapak yang maju. Oh, Iya. gini. Ah, Kita yang dempet. rapat. Majunya kurang. Oh, majunya kurang. Karena makmumnya tinggi, Pak. Tapi kalau misalnya si imam yang ngerasa kurang maju boleh ditepuk lagi nggak sih? Kode lagi. Oh. Enggak usah. Nggak usah, dia Ya. ngerti. Otomatis yang namanya imam itu harus Ntar juga paham. kepentok kok. Oh, gitu ya. Nah, jadi harus mengikuti sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus paham, nggak boleh langsung botak, nggak boleh kayak gitu. Kadang-kadang suka ada yang gini, pok gitu. Oh, iya. Aku kadang-kadang jadi imam jadi kayak emosi gitu. Apaan sih jadi kayak gitu. Nah, kalau misalkan batal gimana? kalau batal. Iya, kalau misalkan ditepuk kaget, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, itu nggak boleh. Nah, bisa jadi hukumnya haram. Haram. Jadi harus mengerti dan memahamin bahwasanya masbuk harus mempunyai aturan, pelan-pelan. Jangan mengganggu yang lagi
Sholat. Baik, Masya Allah. Habib Usman, terima kasih untuk penjelasannya. Masya Allah. Jadi pelajaran penting nih jamaah buat kita semua ya. Jamaah setelah ini akan kita lanjutkan lagi. Tapi setelah ini aku akan ngebacain pertanyaan yang udah masuk ke media sosial Islam itu indah ya. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Nggak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.